Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman pebisnis, teman-teman sales, teman-teman marketing, kesuksesan sebuah bisnis sangat ditentukan oleh berapa jumlah pelanggan loyal yang kita miliki. Pelanggan yang beli lagi, bahkan merekomendasikan kepada pelanggan yang lain. Nah, sukses bisnis ditentukan oleh berapa banyak pelanggan loyal yang kita miliki. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah bahas mengenai value proposition atau benefit yang kita berikan kepada pelanggan, di mana benefit ini kita berikan untuk menciptakan relationship. Kalau dalam CRM kita sepakat bahwa relationship ini akan menghasilkan loyalitas. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai relationship antara perusahaan dengan pelanggan gitu. Nah, relationship itu bisa kita kategorikan menjadi empat tingkatan, mulai dari tingkatan paling lemah sampai tingkatan hubungan yang paling kuat gitu ya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah financial bonding, kemudian yang level kedua adalah social bonding, ketiga business bonding, dan yang keempat structural bonding. Nah, apa perbedaan dari keempat ini adalah kadar loyalitas yang diciptakan dari hubungan tersebut. Tadi kita sudah sepakat bahwa ada benefit menghasilkan relationship menghasilkan loyalitas. Jadi yang membedakan akan menghasilkan loyalitas yang berbeda-beda. Financial bonding akan menghasilkan kadar loyalitas, social bonding menghasilkan kadar loyalitas, kemudian business bond menghasilkan kadar loyalitas, dan seterusnya. Nah, jadi kita memberikan benefit kepada pelanggan, benefit akan menghasilkan relationship akan menghasilkan loyalitas. Artinya, kalau kita memberikan benefit berupa finansial, maka akan terjadi relationship finansial atau financial bond tadi. Nah, financial bond akan menghasilkan loyalitas berdasarkan finansial. Begitu juga dengan benefit berupa emosional. Begitu kita berikan, kita akan mendapatkan relationship emosional. Ya, benefit emosional menghasilkan relationship emosional dan menghasilkan loyalitas yang lebih kuat dibandingkan finansial tadi. Gitu. Nah, maka kita akan bahas satu persatu. Intinya bahwa dari financial bond, social bond, business bond, kemudian sampai structural bond semakin kuat. Jadi paling lemah hubungannya adalah financial bond, paling kuat adalah structural bonding. Oke, teman-teman, mari kita bahas satu persatu mengenai 4 level hubungan ini. Ini penting karena ya kita mesti tahu hubungan kita dengan pelanggan ada di level mana, karena berpengaruh terhadap kadar loyalitas yang terjadi antara pelanggan kepada produk atau layanan kita. Yang pertama adalah financial bonding. Financial bonding biasanya perusahaan membangun hubungan menggunakan aspek finansial. Dan ini sangat umum dilakukan oleh banyak pemasar. Jadi benefit yang diberikan berupa benefit finansial. Contohnya apa? Harga, ya, potongan harga atau diskon. Kemudian voucher, beli 1 gratis 1, program poin. Kemudian apa lagi? Ya, semua benefit yang berkaitan dengan gratis biaya kirim, gitu ya, berkaitan dengan finansial. Nah, itu benefit berkaitan dengan finansial akan menghasilkan relationship financial bond tadi, financial bonding tadi. Artinya, kalau misalnya ada brand lain, merek lain memiliki benefit yang lebih baik, maka gugur itu tadi loyalitasnya. Loyalitas karena finansial itu sangat lemah. Kalau kita memberikan diskon 10%, kompetitor memberikan diskon 15%, bisa saja pelanggan kita tadi switch berganti kepada produk
kompetitor. Program poin kita hadiahnya tidak lebih menarik dibandingkan kompetitor, pindah. Jadi finansial itu loyalitasnya sebatas value finansial yang pelanggan terima, sangat lemah ya. Ada istilah bahwa kalau kita mendapatkan pelanggan karena diskon, siap-siap mereka akan pergi karena ada diskon yang lebih menarik di tempat lain. Kita mendapatkan pelanggan karena beli satu gratis satu, siap-siap kita akan kehilangan pelanggan itu karena kompetitor beli satu gratis satu plus hadiah. Oke, nah itu financial bonding. Teman-teman, yang kedua adalah emotional bonding atau social bonding. Nah, perusahaan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan bersifat personal kepada pelanggan sehingga terciptalah hubungan emosional atau social bonding tadi. Contohnya ya layanan yang berkualitas mulai dari kecepatan, keramahan, empati, kemudian perhatian, dan kegiatan gathering, visit dari karyawan, visit dari sales kepada pelanggan, kemudian relationship call, ucapan ulang tahun. Nah, itu benefit-benefit yang sifatnya personal. Ada personal officer untuk pelanggan tertentu, kita bangun komunitas pelanggan, program ulang tahun, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang tidak dinilai dengan uang tapi bersifat emosional itu akan menghasilkan relationship bonding atau emotional bonding, dan ini jauh lebih kuat dibandingkan financial bonding tadi. Ya, menemani customer menjalankan hobinya, ini emotional bonding. Ya, membantu anaknya pelanggan cari sekolahan gitu ya, yang kuliah ke luar negeri kita bantu informasi, dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan transaksional tapi bersifat personal itu akan menghasilkan hubungan emosional atau social bond tadi. Dan ini lebih kuat, jadi tidak dinilai dengan uang. Itu level loyalitas yang kedua. Yang ketiga, level loyalitas yang ketiga, dan ini lebih kuat lagi dibandingkan yang pertama dan kedua, biasanya dilakukan untuk B2B, business to business. Level ketiga ini adalah business bond, ya, hubungan bisnis antara perusahaan dengan pelanggan. Maka ini sangat kuat. Hubungan terjadi karena berkaitan dengan bisnisnya si pelanggan tadi, kepentingan bisnis pelanggan. Kita membuat produk khusus untuk si pelanggan tadi, kita membuat layanan khusus untuk hanya untuk si pelanggan tadi. Jadi ini benar-benar hubungan bisnis antara kita membuat produk atau layanan untuk membantu bisnisnya si pelanggan tadi. Sebagai contoh, ya pabrik suku cadang itu hanya memproduksi untuk perusahaan motor, perusahaan mobil, ya itu akan kuat sekali hubungannya. Kemudian ya perusahaan packaging membuat packaging produk khusus untuk si kliennya tadi, maka ini sangat kuat. Ya kalau kontrak 2 tahun, kontrak 5 tahun, maka selama 5 tahun itu tidak ada masalah dengan ya dia akan pindah gitu ya, karena memang sangat kuat ikatannya. Ya perusahaan cat memproduksi cat khusus untuk cat yang digunakan untuk rangka mobil tertentu, khusus dibuat untuk itu. Maka ini bisnis bond, kita membuat produk khusus untuk si pelanggan tadi, bukan untuk pelanggan yang lain. Sehingga ini disebut bisnis bond, dan ini akan sangat kuat hubungannya, Dan yang terakhir teman-teman adalah struktural bond. Nah ini di level hubungan yang paling tinggi yaitu struktural bond. Ini bisa diibaratkan antara perusahaan dengan klien itu sudah sebagai partner, sebagai mitra. Bisa diibaratkan perkawinan antara perusahaan dengan pelanggannya. Ini bisa dilakukan biasanya B2B juga. Rela sharing peralatan dan kapital antara perusahaan dengan si pelanggan tadi, karena sudah menjadi partner. Sehingga ini kuat sekali, hubungannya kuat sekali.
struktural bond, sehingga loyalitasnya sangat kuat. Karena memang sudah menjadi mitra, sudah menjadi partner, saling ketergantungan antara perusahaan dengan si pelanggan tadi. Sebagai contoh, ya kalau misalnya kita punya vendor IT gitu ya, IT yang menyiapkan infrastruktur, maka kita sudah sharing semuanya. Data kita juga ada di dia, kemudian pengelolaan data transaksi, data customer ada di infrastruktur yang dia bangun. Ini sudah berbagi, sharing gitu ya. Ada juga perusahaan minuman yang ya kulkasnya ada di, atau mesin pendinginnya ada di toko warung-warung itu, atau dispenser untuk air mineral itu ditaruh di kantor-kantor karena dia menggunakan produk itu. Nah, ini struktural bonding. Maka teman-teman, apakah pelanggan kita ada di level financial bonding, social bonding, business bonding, atau struktural bonding? Mari kita lihat di bisnis kita masing-masing. Bayangkan kalau misalnya pelanggan kita semuanya ada di level financial bonding, maka ya bisnis kita sangat riskan dengan kompetitor. Karena ya sedikit saja kita kompetitor lebih baik, maka ini akan pindah. Itu di video kali ini tentang relationship atau hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan, financial bonding, social bonding, business bonding, dan structural bonding. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi untuk bisnis teman-teman semuanya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan customer, teman-teman bisa klik di website ini, www.belajartentangcrm.com. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.